في كتاب الله قلبي صار حي. 8 lain jam sana, lain jam sini. Terjadi ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Jadi saya melihat ke sana jam tengah 8, sekarang tengah 9. Saya berpatokan ke sana, tapi jam saya sudah hampir jam 9. Pokoknya intinya 60 menit. Saya setting agak 60 menit pasti saya tahu sudah. Itulah. 60 menit sudah saya ceramah, sisanya saya akan jawab. Tadi ada tulisan-tulisan. Yang bisa saya jawab. Saya bukannya imam ulama besar. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, nanti saya bawa pulang ke Riau, akan saya tulis. Silakan baca di www.somatmoroccoblogspot.com. Jangan lupa selesai tanya jawab jangan langsung bubar, tapi dengarkan, baca doa kita bersama Abah guru kita aminkan semua. Selesai itu barulah kita bubar. Apakah ada acara foto-foto? Nampaknya tidak. Ini kalau sampailah tidak saya bacakan, dosanya luar biasa. Dia sudah ketik, habis itu dia print, apalagi ngeprintnya di warnet. Pak Ustadz Abdul Somad, saya ingin bertanya. Saya ini sedang dekat dengan seorang wanita non-muslim, dan saya sedang bimbing belajar Islam. Insya Allah dia ingin masuk Islam. Saya ingin menikah dengannya, tapi ada sebuah ganjalan dalam hati saya karena yang bersangkutan gak ingin berhijab. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah hubungan ini dilanjutkan atau tidak? Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau engkau pemancing yang baik, silakan pancing. Sebesar apapun ikan kau bisa tarik. Tapi kalau kau pemancing kurang baik, aku khawatir kau hanya pemancing amatiran. Ikannya ikan paus, kau yang hanyut di bawah ke tengah. Maka masih banyak muslimat-muslimat yang cantik-cantik. Ini. Tapi kalau mau tes nggak apa juga. Ini istri pertama, nanti cari yang kedua. Bisa juga. Tapi yang jelas, jihad kau luar biasa. Kalau sampai kau bawa dia masuk Islam, dan dia nanti bersyahadat, dan dia berjilbab, ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada onta merah. Kendaraan paling mahal zaman Nabi onta merah. Kalau sekarang onta merah itu sedan Ferrari. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan engkau kuat dan dia bisa masuk Islam dan berhijab insyaAllah. Kami semua mendoakan dan ikut bahagia dengan pernikahanmu. Saya ucapkan doa pendahuluan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nanti kalau sudah jadi sah menikah, baru saya tambah iramanya. Barakallahu lakum wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya pernah kehilangan dompet dan HP. Biasa. Orang kehilangan istri lagi. Pertanyaan, apa hukum bagi orang yang menemukan dompet tersebut tapi hanya diambil uangnya saja dan isinya dibuang? Isinya itulah uang. Atau HP yang ditemukan diambilnya, diformat ulang dan dipakainya atau dijualnya, maka dia sudah mencuri. Hukum mencuri, potong tangan kalau lebih rubuh dinar. 1 dinar 4,25 gram emas 2 juta. Rubuh dinar 1/4 dinar 500.000. Di atas 500.000 potong tangan. Asariku, pencuri laki-laki,
Wasariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma potong tangannya. Ini kan bukan mencuri Pak Ustaz, nemu di jalan, namanya luqatah. Benda luqatah diumumkan selama setahun di masjid. Kalau tidak ada pemiliknya menjadi milikmu. Kau antarkan di masjid, lalu diumumkan ke halayak masyarakat, tidak ada pemiliknya, punya engkau. Berarti selama setahun itu kau berdoa, janganlah datang pemilik. Kebetulan besok hari terakhir 360 hari, hari ini 359, besok hari terakhir, paling bergetar nyawa. Ya Allah, janganlah datang pemiliknya. Sebelum azan maghrib berkumandang, datang pemiliknya. Apa kata pemiliknya? Sudah kuserahkan semua untuk engkau, dan karena kejujuranmu ini kuberikan engkau 1 sepeda motor. Masya Allah. Dalam sebuah sinetron. Ustadz Abdul Somad yang dirahmati Allah, amin. Istri saya sudah meninggal 8 bulan yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajur akhwati fi musibatihi. Berikanlah balasan pada saudaraku atas musibah yang dia terima. Wakhluf lahu khairam minha. Berikan dia ganti yang lebih baik ya Allah. Banyak yang setuju. Saya sangat mencintainya Pak Ustadz. Bolehkah saya menikah lagi? Why not? Saya sudah doakan. Saya sudah doakan. Belum kotanya sudah kudoakan. Wakhluf lahu khairan. Masalah perempuan ini, kotanya dia sudah meninggal. Sedangkan dia masih hidup aja kau boleh nikah lagi. Apalagi dia sudah meninggal. Kalau boleh, apa kelak di akhirat saya dapat bertemu dengan almarhumah istri saya tersebut Pak Ustaz. Almarhumah man ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Bapak-bapak yang mencintai saya karena Allah, mencintai Abah Rau karena Allah, mencintai Abah karena Allah, maka kita nanti akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, dicari Allah di padang mahsyar. Mana dulu yang berkasih sayang karena aku mau lindungi mereka di bawah singgasana arasku. Pada saat hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Bayangkan, maka berkasih sayanglah karena Allah. Berkasih sayang karena harta akan binasa. Berkasih sayang karena kuasa akan sirna. Berkasih sayang karena jabatan akan ditangkap KPK. Berkasih sayang karena la ilaha illallah, tak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena panas. Maka mintalah kasih sayang karena Allah. Apakah almarhumah istri saya tidak akan marah karena saya menikah lagi? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Tidak lagi ada di hati mereka hasad, dengki, marah, karena penyakit hati sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini saja kita hasad, maka kita selalu minta la taj'al fi qulubina ghilla. Jangan jadikan dalam hati kami ghil. Apa itu ghil? Hasadan. Istri tak dapat berbagi karena hati masih ada hasad, tapi nanti dicabut Allah taala dalam surga beramai-ramai mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Ustaz ini akan saya jadikan patokan langkah hidup saya. Jadi jangan salah jawab ya. Bolehlah Ustaz dan jamaah tersenyum manis dengan pertanyaan ini. Masya Allah, dia sudah setting kita dari awal. Mudah-mudahan Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Saya buka usaha, karena kekurangan modal saya pinjam ke bank dengan jaminan BPKB. Saya pinjam 15 juta, harus mengembalikan 19 juta 500 dalam cicilan 2 tahun. Apakah hasil usaha yang saya nafkahkan untuk keluarga haram? Haram. Haram, haram, haram. Kalau kami bagi sama Ustaz, ini agak ada ikhtilaf dalam masalah. Haram, sekali haram, haram. Walaupun kita bagi 2, haram, tetap haram.
Tapi sudah berlalu bagaimana Pak Ustaz? Astaghfirullah Rabbal baraya. Yang sudah lewat jangan diulang lagi. Nanti diulang lagi, begitu diulang haram. Astaghfirullah. Enak aja main-main agama. Duit riba, duit haram kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Mohon doanya supaya saya bisa berangkat umrah. InsyaAllah nanti di akhir. Berangkat umrah janganlah kau pakai duit haram. Nanti sampai di makamnya mau labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la labbaik wala sa'daik. Karena kau berangkat dengan uang haram. Nanti Ustaz saya belikan syariat kuning, tetap haram. Saya belikan jubah dan sorban, haram. Ustaz kami berangkatkan, boleh. Mohon izin minum dulu. Bismillah. Apa benar belajar agama itu harus ada gurunya? Iya. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Di Bogor ini ada 3 ulama besar. Sampai hari ini sekarang maka anak cucu ulama itu ada cucu-cucunya. Dan mereka dulu berdoa supaya diberikan anak cucu yang soleh-soleh. Maka lahirlah abah-abah ini ke atas permukaan dunia. Datanglah ngaji dengan para ulama, dengan abah-abah, dengan para habaib, dengan tuan-tuan guru. Ada di sini ulama yang bersanad mazhab Syafi'i, bersanad dalam hadis, bersanad kutubus sittah. Tuan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, induk dari segala sanad muslim dunia. Dekat dari sini, Majlis Tafaqquh Fiddin. Ustaz udah pernah ke sana? Belum. Apakah belajar melalui buku atau sumber lain tidak boleh? Kalau informasinya umum boleh. Tapi kalau sudah jelimet, ribet, susah payah, harus nanya ke guru. Fas'alu ahla zikri in kuntum la. Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari mana? Dari gurunya namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari mana? Dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari mana? Dari gurunya namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari mana? Dari gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Kamu dapat ini dari mana? Langsung dari Nabi. Sanad kamu mana? Saya Nabi. Antara kamu dengan Nabi, Google, YouTube. Bisa. Harus belajar ke guru. Belajar sama Buya Yahya melalui Al-Bahjah. Lalu beliau ijazahkan. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati ijazatan ammah. Aku ijazahkan buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan, dan semua isi ceramahku kepada seluruh yang hadir di majelis ini. Qabiltu, aku terima ijazah ammah. Saya pulang kerja jam 5. Di perjalanan bisa 2 jam lebih. Sering terlewat waktu maghrib. Apa yang lebih utama? Sholat maghrib di jamaah atau di kendaraan saja? Ya mampir belok. Hayya 'alas shalah. Balik. Ini sekarang orang kalau yang manggil atasannya, iya Pak, siapa? Iya Pak, siapa? Iya Pak, siapa? Iya Pak, sebentar Pak. Tapi kalau yang memanggil Allah Ta'ala, waktu sholat kan panjang. Katanya kau membesarkan Allah. Kalau bertakbir bukan main. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat subuh jam 7.30. Mana ceritanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gobal.
Andai terlambat Pak Ustadz, macet total jalan tol nggak bisa. Sampainya waktu isya, maghribnya tinggal. Gimana itu? Jamak takhir, tidak pakai qashar. Karena qashar itu safar 90 km. Kalau dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili 89 kilo baru bisa qashar. Kurang daripada itu tidak bisa. Darurat tingkat tinggi. Tapi jangan tiap hari jamak. Tiap hari jamak. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz Ahmad Sarwat? Apa mazhab dan sanad keilmuannya? Saya lihat beberapa kali Ustaz merekomendasikan beliau dan pernah terlihat foto bareng, sarapan pagi makan roti canai. Tapi saya juga pernah menemukan sedikit perbedaan pendapat, contoh terkait zakat profesi. Saya berencana ikut program pembelajaran fikih yang beliau tim adakan secara online. Ustaz Sarwat belajar fikih di Libya, lembaga pendidikan Saudi Arabia, cabang dari Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh. Tapi dalam mengambil pendapat, beliau banyak ambil pendapat mazhab Syafi'i. Karena basicnya juga pondok pesantren kari kalangan mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah fikih dia baca Hanafi, beliau baca Maliki, beliau baca Syafi'i. Masalah yang selalu saya rekomkan adalah tentang qadha salat. Bagi orang yang selalu ngejek saya, mengatakan qadha salat itu enggak ada, somat itu aliran sesat, selalu saya katakan coba tulis di Google qadha salat Sarwat, enter. Nanti ketemu mazhab Hanafi mengatakan ada qadha salat, mazhab Maliki ada qadha salat, mazhab Syafi'i ada qadha salat, mazhab Hambali ada qadha salat. Karena detail lengkapnya, dan beliau punya website dan ada pelatihan rumah fikih. Nah, itu dia. Saya juga minta doanya untuk kelancaran persalinan istri saya yang keberapa, dan anak saya sehat dan selamat. Nanti di akhir majelis kita mohon kepada Abah supaya kita semua bisa mengaminkan kawan-kawan kita yang jauh jodohnya supaya didekatkan, yang anaknya mau lahir supaya dimudahkan kelahiran, supaya anaknya yang sudah lahir menjadi para penghafal Quran. Dijauhkan anak muda ini dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari ngelem. Ngelem ini yang luar biasa. Karena kalau narkoba bisa ditangkap polisi, tapi kalau ngelem belum ada pasalnya. Carilah undang-undang KUHP tentang ngelem, belum ada. Bagaimana kalau orang tua suka melarang anaknya ikut pengajian? Ini namanya orang tua Fir'aun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para orang tua, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, nara, dari api neraka. Mestinya engkau yang menjaga mereka, Pak. Kenapa kau larang anakmu pengajian? Kau enggak usah pakai jilbab panjang, mama malu lihat engkau pakai jilbab panjang, nanti kau enggak laku. Pergi sana pacaran, pergi sana pacaran. Berdosa mah, biar mama yang nanggung. Ini istri Abu Lahab. Tapi kalian yang sudah ngaji, anak-anakku, adik-adikku, jangan mentang-mentang sudah ngaji lalu kalian kurang ajar. Jangan pulang ke rumah, papa sini, mama sini, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kalian pakai mulut orang lain, tapi pesannya dari kalian. Siapa? Tokoh masyarakat yang di atas, mbahnya, kakeknya, bapaknya minta tolong supaya beri nasihat ke dia. InsyaAllah. Tapi jangan lupa doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Dengan kau doakan, mudah-mudahan lunak lembut hatinya, insyaAllah. Bagaimana pandangan Islam mengenai zikir keras-keras? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang angin bertiup kencang, terbuka piring, nampak mie goreng, la ilaha illallah. Apa hukumnya orang zikir keras-keras? Sudah jelas dalam Quran dikatakan, Wal-Qur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat.
La ilaha illallah. Sebut Tuhan dalam dirimu. Gimana? Ini kau kuat-kuat. Subhanallah, subhanallah. Ini ayatnya. Berani melawan ayat. Wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Dibantah oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. 3 bantahan. Pertama, ayat itu ada ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, semoga turun rahmat. Wadhkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat ketika ada orang baca. Berikut ini mari kita dengarkan qari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Enggak boleh, Mas. Karena ada orang baca Quran. Begitu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. 2. Wazkur rabbaka fi nafsika. Ayat ini turunnya di Makkah sebelum pindah ke Madinah. Kalau zikir kuat-kuat, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lainnya. Tapi kita di Cibinong baca zikir kuat-kuat, apa datang Abu Jahal mau nangkap? Mana berani dia datang. Kalau dia datang ditangkap sama Pak Polisi, Pak TNI langsung. Mereka pistolnya pistol besi, kita ialah pistol air. Lah, jawaban yang ketiga, wazkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu. Maksudnya di situ Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad disuruh zikir sir dalam hati karena dia sudah selamat dari waswasah. Adapun kita yang masih bisik-bisik setan disuruh zikir kuat supaya setannya kabur. Makanya azan itu dicari yang suaranya paling kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Ini sekarang orang azan yang suara Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa enggak ni? Aku kalau serius aku kabur katanya. Tapi kalau cuman geladi enggak usah lah kata setan. Makanya zikir kuat-kuat. Kalau pindah rumah, zikir kuat. Mana tahu di situ ada hantu jembalang tanah, suster ngesot, Dracula. Kuat-kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari dah dia semua. Begitu juga kalau ada orang kerasukan setan, itu bacanya kuat. Ada kerasukan setan, dibaca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Coba kau baca kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lari dia langsung. Gitu caranya zikir kuat-kuat. Nah, jadi nanti kalau ada yang nanya, gimana zikir kuat? Sudah dijawab Ustaz Somad kemarin dengan 3 jawaban. Apa? Aku pun enggak ingat. Rekamannya ada. Itulah gunanya punya paket 2 giga. Potong, share. Tapi dengar juga, mana tahu baterai lowbat kan bisa jelasin sendiri. Apa hukumnya bilang ulang-ulang bacaan Quran hafalan dalam posisi tiduran? Ya enggak apa. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi. Asal jangan di WC.
Di WC nggak boleh sebut nama Allah, mengucapkan salam pun nggak boleh, menyambut salam pun nggak boleh. Jangan mentang-mentang sama-sama di pesantren ada santri sebelah, Assalamualaikum. Yang punya cincin tulisan Muhammad Rasulullah nggak boleh dibawa masuk WC, karena Nabi cincinnya dia tinggal di luar baru dia masuk WC. Pas dia keluar cincinnya masih ada. Kita jangan. Kalau mau tidur sering dengarkan murattal sampai tertidur. Enggak ada pertanyaan? Boleh. Wa idza quri'al Qur'an. Boleh. Makanya dalam HP-mu itu download Quran murattal. Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Suud Surem, Syekh Mu'aikli, Syekh Bandar Balilah, Syekh Masyari Rasid. Ini bagus sekali. Masyari Afasi bagus. Kenapa di Quran menggunakan kata kami, sedangkan Allah itu kan sendiri. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Gubernur. Berdirinya kami di sini, padahal dia sendiri berdiri. Apa maksud dia menggunakan kata kami di situ? Dalam ilmu balaghah namanya litta'zim, untuk mengagungkan dirinya. Maka kalau ada kalimat mengandung dua interpretasi, yang satu mengatakan maknanya banyak, yang satu mengatakan maknanya agung, maka yang makna agung yang dipakai. Karena makna banyak batal, karena makna banyak batal. Yang membatalkan makna banyak, ayatnya banyak. Pertama, qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Maka setiap kata kami mengagungkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5 kali Allah mengatakan kami. Kalian yang merasa tidak bisa jaga Quran, kalian yang merasa Quran bisa diselewengkan, kami maha agung dan besar menyelamatkan Quran. Maka dia ulang 5 kali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mohon penjelasan hukum penggunaan kata sayyidina dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernahkah Nabi Muhammad mengatakan dirinya sayyid? Pernah. Mana dalilnya? Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini sayyid, pemimpin anak Adam. Seluruh manusia ini akulah pemimpinnya. Maka kita pun berkata Allahumma salli ala. Saya datang ke 3 majlis di Kairo. 3 majlis itu azannya pakai sayyidina. Majlis Syekh Ali Jum'ah, majlis Syekh Tarekat Syaziliyah, majlis Syekh Mahmud Said Mamduh ahli hadis yang membantah Syekh Albani dalam 7 kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Azan pun pakai sayyidina, karena menurut mazhab Syafi'i tidak boleh menyebut Nabi dengan nama panggilan, nama-nama saja, tapi dengan penghormatan, adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah protokol manggil saya. Berikut ini mari kita panggilkan Somad. Ada sopan santun, tata krama. Berikut ini mari kita panggilkan Datuk Sri Ulama Setia Negara Al-Mukarram Haji Almarhum Abdul Somad. Mohon penjelasan hukum solusi cara mengatasi suatu hal buruk dalam diri saya, sedangkan saya melakukan lagi dan lagi terus mengulangi. Buruknya apa? Mencuri, taubatlah. Nusolli sunnatat taubat. Saya ini belum nikah Pak Ustaz. Ya nikah belum sanggup. Puasa sunat banyak-banyak. Insya Allah kalau kau banyak puasa, nafsunya ada, tenaga nggak ada. Bro, ada cewek tuh. Gua nggak ngelihat lagi. Aku udah mau mati aja.
Pak Ustaz, apa betul jika dalam satu keluarga tidak boleh menikahkan kakak lalu adik dalam waktu 1 tahun dan harus menunggu 1 tahun sesudahnya? Kalau kakaknya nikah tahun 2019, maka adiknya harus nikah 2020. Itu kenapa? Supaya uang bapaknya nggak banyak keluar. Kalau kau yakini itu bisa mendatangkan mudarat atau menolak manfaat, maka rusak tauhidmu kepada Allah. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Di mana letak imanmu kepada Allah? Huwad darru, dia yang mendatangkan mudarat. Huwan nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luruskan akidah, jangan sampai rusak gara-gara itu. Di kampung saya ada peraturan imam solat untuk yang sudah nikah, sedangkan baca Fatihahnya pun tak sesuai tajwid makharij. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Zuhaili. Dalam bab syarat imam, syarat yang ke-14. Ingat, kalau ngumpul kita ramai, siapa yang jadi imam? Wali kota, gubernur, presiden. Karena mereka tidak sanggup jadi imam, diangkatlah imam ratib, imam tetap Masjid Istiqlal, imam tetap Masjid Agung. Kalau tidak ada, aqra'uhum wa afqahuhum, yang paling banyak hafalannya dan paling paham Quran. Sampai yang ke-14 yang terakhir yang sudah nikah. Nah, jadi diutamakan. Jadi kalau bulan Ramadan, biasanya anak-anak santri dari tahfiz jadi imam di masjid. Banyak makmum yang komplain, "Itu udah nikah apa belum? Itu udah nikah apa belum?" Pak, nikah itu nomor 14. Dia memang belum nikah, tapi di kepalanya 30 juz. Bapak udah nikah bolak-balik, juz 30 pun nggak apa. Jangan sakit hati. Orang yang tersinggung sakit hati cepat mati. Saya mau tanya, ketika sholat Jumat ada apa tidak qobliyah? Sedangkan saya pernah lihat ceramah ustadz lain ada hanya sholat mutlak saja. Play Store. Setelah buka Play Store, tulis 37 masalah populer. Setelah itu enter. Nanti ketemu dalil-dalil qobliyah Jumat. Penulisnya Abdul Somad. Salat Jumat itu pengganti salat zuhur. Kalau salat zuhur ada qobliyahnya, maka penggantinya pun ada qobliyahnya. Itu dalil pertama, qiyas. Pendapat Imam Nawawi. 2, sahabat Nabi melaksanakan qobliyah Jumat. Abdullah bin Mas'ud, Ummu Habibah, mereka melaksanakan qobliyah. Nabi melaksanakan apa tidak? Nabi melaksanakan qobliyah. Di mana? Di kamarnya. Karena Nabi sholat sunat nggak pernah di masjid. Nabi kan langsung naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung muazin azan. Kapan dia qobliyah? Nabi qobliyah di kamar. Lalu azan Jumat itu kan masuk waktu. Di zaman Nabi, mereka tidak waktu masuk waktu itu azan. Setelah masuk beberapa waktu, mereka sholat dulu, barulah naik Nabi ke atas. Di Masjid Sunda Kelapa itu diterapkan. Jadi azan itu bukan pas masuk waktu. Sholat qobliyah dulu, setelah itu baru naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah azan. Begitu prakteknya menurut mazhab Syafi'i. Itulah kaji kita malam ini. Dari mulai 7:30 sampai 7:30. Sekarang jam 9:05. Maka saya sudah